Hai semua, perkenalkan nama saya Lady Elisa Slaban. Saya mahasiswi dari IAKN Tarutung, Prodi Pendidikan Agama Kristen dengan NIM 200101236 semester 3 di grup G. Kali ini saya akan membahas tentang mata kuliah Psikologi Pendidikan yang dibawakan oleh Ibu Pengampu, Ibu Damayanti Nababan, MPDK. Pada video kali ini saya akan membahas tentang peran psikologi pendidikan bagi pembelajaran untuk menyelesaikan ujian tengah semester saya. Maka untuk pembahasan peran psikologi pendidikan bagi pembelajaran yang akan saya bahas, yang pertama kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan adalah ilmu yang menerangkan tentang aktivitas individu dan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam proses pendidikan. Itulah arti dari psikologi pendidikan. Setelah mengetahui arti dari psikologi pendidikan, hendaknya kita mengetahui juga apa manfaat psikologi pendidikan. Perlu mengetahui pertumbuhan dan perkembangan anak sejak lahir, bahkan sejak masa konsepsi dan seterusnya. Peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi dalam tiap-tiap fase serta faktor yang menunjang ataupun menghambat potensi-potensi dasar yang dimiliki anak serta intelijensi dan bakat, sifat, dan ciri-ciri kepribadian anak. Maka selanjutnya juga perlu diketahui cara yang tepat untuk melayani anak-anak tersebut. Maka tentu harus memahami hal yang berhubungan dengan masalah belajar dan mengajar dan segala variasi serta modelnya. Maka kita sebagai calon guru terlebih dahulu tadi yang saya katakan memahami hal yang berhubungan dalam masalah belajar dan mengajar supaya proses belajar mengajar dalam proses pendidikan psikologi pendidikan ini dapat terjalin dengan baik. Maka selanjutnya yaitu peran psikologi pendidikan bagi pembelajaran. Selain dari mempengaruhi sistem pembelajaran pada dunia pendidikan yang berdampak pada seseorang dalam tingkah lakunya, psikologi ini juga bermanfaat atau berperan untuk siswa dalam menjadikan pembelajaran siswa menjadi sungguh-sungguh, di mana dikatakan sungguh-sungguh ketika respon psikologinya dibimbing oleh pengajar dengan baik. Maka di sini juga harus ada kaitan antara seorang pendidik dengan yang dididik, di mana adanya saling bertujuan untuk mencapai pendidikan. Simpulnya peran psikologi bagi pembelajaran ada 5. Yang pertama yaitu merumuskan tujuan pembelajaran yang tepat, di mana perumusan tujuan pembelajaran yang berdasarkan prinsip psikologi bisa membuatnya sesuai dengan semua karakteristik yang ada dan dapat diterima oleh seluruh peserta didik. Itulah peran yang pertama yaitu merumuskan tujuan pembelajaran yang tepat. Maka peran yang kedua yaitu menyusun metode pembelajaran yang sesuai, di mana setelah memahami tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, psikologi pendidikan juga berperan dalam mengatur strategi yang tepat dalam proses kegiatan belajar mengajar, di mana psikologi memungkinkan tenaga pengajar mampu mendalami kondisi serta kebutuhan pendidikan sehingga penentuan metode atau gaya pembelajaran dapat disesuaikan dengan keunikan masing-masing individu beserta tingkat perkembangan yang dialami peserta didik. Dan peran yang ketiga yaitu memberikan pendampingan terhadap pendidikan, di mana hal ini yaitu psikologi pendidikan dapat juga berperan sebagai bimbingan konseling dalam proses kegiatan belajar mengajar. Hal ini sejalan dengan tugas serta peran pendidik, yang mana tenaga pengajar ataupun tenaga pendidik tidak hanya memberikan pelajaran namun juga bimbingan.
Dan peran psikologi pendidikan dalam pembelajaran yang keempat yaitu menstimulus proses kegiatan belajar mengajar. Dalam proses kegiatan belajar mengajar haruslah ada stimulus untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Pengadaan akan fasilitasi maupun motivasi tidak akan berjalan dengan baik jika mengabaikan psikologi pendidikan. Maka dari itu psikologi harus diterapkan sebagai landasan yang dipakai ketika seseorang tenaga pendidik menjadi fasilitator sekaligus motivator bagi peserta didiknya. Dan selanjutnya yaitu peran yang kelima yaitu membangun lingkungan pendidikan yang kondusif, di mana proses kegiatan belajar mengajar tentu dapat berjalan secara maksimal apabila lingkungan pendidikan dalam keadaan kondusif. Dalam artian efektivitas pembelajaran sangat memadai. Hal itu bisa dibuktikan dengan indikator kenyamanan peserta didik selama menempuh pendidikan. Sekian hasil yang dapat saya berikan tentang peran psikologi pendidikan bagi pembelajaran. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.